Cara membuat daftar pustaka otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Oke, bagi teman-teman yang belum paham cara untuk membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley, kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkannya secara mudah dan simpel ya teman-teman, agar teman-teman cepat mengerti dan paham. Semoga sekali lihat saja teman-teman bisa langsung paham ya teman-teman. Oke, yang pertama setelah kita install aplikasi Mendeley ya teman-teman, di sini kita bisa langsung login ke aplikasinya ataupun masuk. Oke, seperti inilah tampilan awal dari aplikasi Mendeley Reference Manager. Oke, di sini tahap pertama kita untuk memasukkan sumber referensi ataupun artikel yang akan kita jadikan sumber kutipan kita. Ketika kita sudah mempunyai sumber kutipan ataupun sudah ada ya teman-teman. Kalau teman-teman belum ada, mungkin teman-teman mencari sumber artikel, teman-teman bisa mencari melalui salah satunya adalah Google Scholar ya teman-teman. Oke, anggap saja teman-teman sudah paham cara menggunakan Google Scholar ya teman-teman. Misalnya teman-teman sudah ada sumber ataupun artikel yang akan dijadikan kutipan, teman-teman bisa langsung memasukkan ke aplikasi Mendeley. Di sini saya sudah menyediakan dua sumber kutipan ataupun sumber artikel yang akan saya jadikan rujukan. Oke, langsung saja kita add from komputer ya teman-teman. Di sini ada dua dokumen ya teman-teman. Dua dokumen ini adalah dua artikel ataupun sumber yang akan saya jadikan kutipan. Setelah itu kita open, lalu dia akan secara otomatis melakukan upload ke aplikasi Mendeley ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai dengan uploadnya selesai. Oke, setelah uploadnya selesai, kita bisa melihat di sini dia secara otomatis mengetahui autornya, kapan ataupun tahun berapa dibuat, judulnya, sumbernya, dan lain-lainnya ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa langsung mengarahkan keyword ya teman-teman. Oke, keyword. Oke, di sini saya anggaplah kalau kita mengambil kutipan berarti berada di bab 1 ataupun di bab 2 ya teman-teman. Oke, di sini kita coba di bab 1. Di bab 2 maksud saya. Oke, misalnya di sini. Oke, kita bisa hapus ini dulu teman-teman. Oke, kita di sini kita buka dulu aplikasinya. Maksud saya kita buka dulu filenya. Kita bisa membukanya melalui Chrome ataupun langsung di aplikasi Mendeley ini ya teman-teman. Kalau kita mau mengutip, lanjut saja kita di sini ya teman-teman. Anggap kita mau mengutip pada bagian landasan teori saja teman-teman. Oke, anggap kita mau mengutip ini. Akan kita masukkan ke data kita. Lalu kita pastikan di sini ya teman-teman. Oke. Lalu untuk yang kedua kita ambil langsung keduanya ya teman-teman. Misalnya pada file ini kita mau mengambil oke, kita ambil yang ini saja teman-teman. Oke, kita ambil jangan terlalu panjang, misalnya kita ambil sampai di sini. Oke, lalu kita pastikan lagi di Word kita tadi. Oke, berarti ini adalah kutipan pertama, ini adalah kutipan kedua ya teman-teman. Oke, kita bisa rapikan dulu ini, kita ubah hurufnya menjadi Times New Roman. Pokoknya tergantung teman-teman mau menggunakan huruf ataupun format lainnya. Oke teman-teman. Oke, di sini kutipan pertama tadi kita ambil dari Jurnal Informatika ya teman-teman. Oke, di sini kita akan memasukkan sumber kutipannya dari mana ya teman-teman. Caranya adalah yang pertama kita klik reference. Lalu kalau kita sudah menginstal add-on dari Mendeley, maka di sini akan keluar seperti ini. Lalu kita klik. Ingat ya teman-teman, untuk akun Mendeley yang ada pada aplikasi ini harus sama dengan
yang ada di Word kita ya teman-teman, akunnya. Jadi sumber ataupun artikel yang kita upload di sini akan otomatis terbaca pada bagian ini teman-teman. Oke, yang pertama kita mengambil tadi dari rancang bangun ini ya teman-teman. Sumber ini, kata-kata ataupun kalimat ini kita ambil dari ini teman-teman. Oke, sebelumnya kita juga bisa setting citizen settingnya. Oke, misal di sini kita bisa menggunakan beberapa jenis ya teman-teman. Ada yang IEEE, ada juga apa ya teman-teman. Pokoknya banyaklah sumber-sumbernya ataupun model-modelnya dari Mendeley ini. Kita biasanya, kalau saya akan mencoba menggunakan American Psychological Association ya teman-teman. Oke, karena dia sudah berada di sini, kita kembali ke reference, lalu kita klik ini centang, lalu pada bagian ini pada insert citizen ini kita klik ya teman-teman. Oke, maka secara otomatis sumber kutipan dari kalimat ini maka akan langsung keluar di sini ya teman-teman. Seperti itulah caranya. Lalu untuk titiknya kita kembalikan ke belakang teman-teman. Oke, sepertinya belum terhapus. Oke, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, pada kalimat yang kedua kita tadi mengambil kutipan dari jurnal ataupun artikel ini teman-teman. Lalu kita klik di sini, kita klik, lalu kita insert citizen. Oke, secara otomatis dia akan terbaca ya teman-teman, ataupun masuk secara otomatis teman-teman. Lalu di sini kita juga bisa menamakan tulisannya teman-teman, tulisan dan juga ukurannya, pokoknya tergantung format teman-teman. Oke, nah tentu saja setelah kutipannya muncul ataupun selesai ya teman-teman, kita harus memunculkan ataupun menampilkan daftar pustaka kita ya teman-teman. Nah disinilah daftar pustaka otomatis itu yang dimaksud teman-teman. Oke, kita perbaiki dulu sedikit, kita tarik ke atas. Oke, kita buat daftar pustakanya di bagian bawah ini teman-teman. Ya tentu saja daftar pustaka di bagian akhir dari sebuah artikel ataupun jurnal ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa menambahkan secara otomatis teman-teman. Bagaimana caranya? Ya untuk caranya sangat simpel ya teman-teman. Yang pertama kita klik ataupun cari titik 3 di atas ini teman-teman, pada Mendeley Chat. Lalu pada bagian ini ada kata-kata insert biografi ya teman-teman. Pada insert biografi ini kita klik teman-teman. Oke, setelah itu klik continue. Oke, maka secara otomatis daftar pustaka kita langsung keluar ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu susah ataupun menambahkannya secara manual lagi ya teman-teman, karena memang lumayan rumit kalau kita menambahkan secara manual. Kalau kita menggunakan Mendeley ini lebih cepat langkah-langkah kita ya teman-teman, dan data-datanya semuanya sama ya teman-teman. Dan selanjutnya kita juga bisa mengedit teman-teman secara manual untuk hurufnya, ukurannya ataupun formatnya. Lalu di sini kalau teman-teman mau menjadikannya huruf besar semua ataupun huruf kecil semua, teman-teman juga bisa dengan cara klik shift F3 teman-teman. Huruf besar semua atau huruf kecil semua ya teman-teman. Pokoknya tergantung ataupun formatnya sesuai dengan yang diminta ya teman-teman. Oke, seperti ini. Dan seperti itulah caranya untuk menggunakan aplikasi Mendeley untuk membuat daftar pustaka secara otomatis ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan daftar pustaka otomatis ini teman-teman, semisalnya saja salah satu kutipan yang kita gunakan di sini tidak jadi kita pakai ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menghapusnya di sini saja, dan secara otomatis daftar pustaka yang di bawah tadi akan secara otomatis hilang ya teman-teman. Kita praktek saja, kita coba ya teman-teman. Oke. Lalu kita lihat di daftar pustaka yang di bawah. Oke, di sini tadi daftar pustakanya ada 2 ya teman-teman. Sekarang hanya ada 1 teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengedit. Misalnya kalau teman-teman membuat artikel, tentu saja membutuhkan banyak daftar pustaka ya teman-teman, ataupun sumber kutipan ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menghapus 1, daftar pustakanya juga langsung otomatis terhapus teman-teman. Jadi itulah keuntungan kita memakai ataupun menggunakan Mendeley Chat. Oke, semoga teman-teman semuanya paham dengan tutorial saya kali ini.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak.